Lesti adalah mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Semua resolusi di tahun 2023 ini satu demi satu diwujudkan sehingga menjelang tutup tahun banyak pencapaian yang dipetik. Sementara itu, di tahun 2024 nanti ia akan semakin matang, tidak hanya dalam karir tapi juga rumah tangga. Kebahagiaannya semakin lengkap karena Rizky Billar selalu berada di sampingnya, menjadi pendukung utama setiap langkah hidupnya. Jadilah, Leslar adalah pasangan yang serasi sekaligus harmonis di tahun-tahun mendatang. Mendekati tahun 2024, Lesti Kejora semakin yakin dengan langkah dan kesuksesannya. Satu demi satu, resolusi tahun 2023 telah berhasil diwujudkan, termasuk kerjasama dengan brand Islami. Sementara itu, karir menyanyinya juga makin matang dengan banyak pencapaian. Salah satu yang membanggakan, lagu yang diciptakan oleh Rizky Billar terpilih menjadi soundtrack sinetron. Bagi Lesti, ini kesuksesan sekaligus pencapaian terbaru yang sangat membanggakan. Didukung oleh Rizky Billar, karir Lesti nyatalah makin menyala. Apalagi, Billar kini juga tampil semakin bijak. Misalnya saja, ia tak balas menyindir di saat Marcel Widianto sedang diboikot televisi. Padahal dulu, Marcel memberikan sindiran pedas ketika Billar dilarang muncul di televisi. Lalu benarkah selain makin bijak, Billar juga kian matang sebagai penopang kesuksesan Lesti? Mungkinkah keputusannya membuat label musik juga bertujuan membuat karir Lesti makin tinggi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Lesti dan Billar memang bukan pasangan biasa-biasa saja. Mereka makin solid sekaligus matang sebagai suami istri. Itu pula yang membuat Lesti juga bertambah kuat karirnya sebagai penyanyi. Baginya, Billar adalah pendukung utama bangunan karirnya. Bersama Billar, Lesti mampu memetik banyak pencapaian, termasuk pencapaian baru saat lagu yang dinyanyikan dipilih sebagai soundtrack sebuah sinetron. Lagu itu diciptakan Billar khusus untuk dirinya, sehingga mampu dinyanyikan dengan penjiwaan yang utuh. Lesti ini terdorong sama Billar ya, karena naiknya rantingnya dia dalam suara atau lagu yang nyanyi seperti itu, karena adalah sebuah lirikan yang pecah juga, semakin viral dalam bahasa Sundanya ya, naik derajat. Kalau support sih bagus dari suami Billar ini. Billar ini orang yang pendukung, sebenarnya pendukung penuh pada Lesti. Itu Masya Allah, maksudnya itu pencapaian yang baru gitu. Masya Allah, terima kasih untuk SCTV, terima kasih untuk Sinemar karena udah berkenan memakai lagu Di Arsyimu yang diciptakan oleh suamiku sendiri untuk dijadikan soundtrack di sinetron terbaru yang berjudul Tertawan Hati. Iya, Masya Allah pencapaian baru, makanya aku bilang lagu aku dijadikan soundtrack. Betul, semuanya lagu, lirik, notasi semuanya Kakak Billar yang bikin. Kesuksesan Lesti tidak hanya di panggung musik, tapi juga bisnis. Lagi-lagi, peran Billar juga sangat kuat, sehingga banyak torehan baru yang dihasilkan Lesti. Salah satunya yang terbaru adalah kolaborasi prospektif dengan brand fashion Islami.
Kerjasama itu akan terus dikembangkan di tahun depan. Apalagi, Bilar juga sudah menyusun banyak rencana yang akan menjadi target pencapaian baru kelak. Salah satunya ini, selain tadi lagu, terus salah satunya ini juga koleksi. Karena kan aku tuh seneng banget sama fashion ya gitu, dan untuk saat ini sih masih ini dulu. Selebihnya ada plan-plan lain yang Kakak Bilar udah susun rapi untuk di tahun 2024. Mohon doanya, mudah-mudahan suami aku juga diberikan kesehatan biar semuanya berjalan dengan lancar. Saya melihat dalam segi tadi yang saya katakan ya dari awal ya, kalau saya melihat dalam segi Lesti dalam ekonomi ini naik sekali, baik dalam usahanya yang lain. Sementara ini saya hitung juga kayaknya sedang-sedang saja, tapi bertahanlah 3 bulan 4 bulan naik. Kalau dia mampu melewatinya, insya Allah Lesti ini di tahun 2024 ini puncak ekonominya yang sangat luar biasa. Artinya ekonomi ini bisa didapat dari suara, bisa dapat dari makanan, bisnis tadi ya, bisa dari juga bisnis-bisnis lainnya. Rizky Bilar agaknya mampu membaca banyak peluang di masa depan. Demi karir Lesti yang lebih kuat, ia bahkan memutuskan mendirikan label musik sendiri. Dengan label ini, ia akan mampu menggarap banyak lagu yang akan membawa Lesti menjadi penyanyi produktif. Dan itu terbukti karena di akhir tahun ini, ia akan kembali merilis sebuah lagu. Ya, insya Allah bulan ini akan ada lagu yang akan dirilis juga. Jadi saya kan lagi bikin sebuah label, karena ini kan label pribadi, label sendiri. Terus kenapa nggak saya sendiri aja yang bikin lagunya? Nah, itu pengalaman saya sebagai apa ya? Zona baru lah yang saya jalani sekarang lewat jalur musik, lewat jalur musisi. Karena memang saya dari kecil suka musik, cuma sekarang lagi pengen lagi pengen merambah ke dunia musik lah, pengen serius gitu lewat label, lewat sebagai produser musik. Ini kan menjadi bagian dari cita-cita saya dulu saya selalu bermimpi suatu saat saya kan selalu dengerin lagu dari kecil ya. Depan rumah ada tukang kaset, terus memang senang musik aja gitu, dan terus dari kecil bisa cerita kapan ya gue bisa bikin lagu sendiri atau mungkin bikin memproduksi musik sendiri gitu. Dan alhamdulillah akhirnya insya Allah tercapai di bulan depan. Lesti dan Rizky Bilar pada akhirnya memang ditakdirkan menjadi pasangan yang saling melengkapi. Pencapaian demi pencapaian akan terus direngkuh bersama. Maka demi semua yang dicita-citakan, tahun depan ia masih harus menunda menambah momongan. Fokus keduanya adalah memperkuat semua lini bisnis, serta bangunan karir Lesti sebagai penyanyi. Lesti dan Bilar ini yang mana akan semakin luar biasa, fantastis. Entah dalam segi ekonominya, entah dalam segi kesehatannya, tapi yang sangat saya khawatirkan itu adalah segi hati. Untuk ekonomi sangat cukup sekali, dan auranya juga tahun 2024 ini sangat luar biasa sekali ya, yang mana bahagia. Tapi bahagianya juga nggak tahu nih, bahagianya entah dalam segi pasangan atau ekonomi, tapi saya merasakan dalam ekonomi aja yang naik. Masya Allah, support dari suami mas selalu apapun. Yang penting positif, kalau suami mas selalu mensupport. Sampai beliau mau datang ke sini, sampai mensupport. Pokoknya ya kalau Kakak Bilar, Masya Allah lah kalau support sama istri mas. Selain menjadi pendukung utama Lesti, Rizky Bilar kini juga tampil matang dengan sikap yang bijak. Termasuk doa-doanya untuk Marcel yang saat ini sedang dilarang muncul di televisi. Lalu benarkah Marcel sedang menjalani karma karena dulu menyindir Bilar? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sikap Rizky Bilar yang semakin matang
ditunjukkan lewat support-supportnya untuk Lesti yang menorehkan banyak pencapaian. Di luar itu, kedewasaan Bilar juga semakin terlihat saat ia tak mau menyindir Marcel Widianto yang kini sedang diboikot televisi. Sebaliknya, Bilar justru mendoakan agar Marcel mampu menjalani semua kenyataan. Toh sebagai komika, Bilar yakin Marcel mampu berkarya di tempat lain, tidak melulu mengandalkan muncul di televisi. Seharusnya diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om Ded. Siapa tuh? Ada tuh seorang suami yang kemarin banting tulang. Gak tahu, saya nggak ngikutin, tapi mudah-mudahan kalau punya jadi bisa apa ya? Ya saya nggak tahu, tapi kalaupun memang sesuatu yang buruk menimpa Marcel, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dan doa yang terbaik adalah saya doa. Ya itu karena kesalahan gue juga gitu, karena memang gue ya datang telat gitu dan sebenarnya di bandnya juga nggak terlalu juga ya, tapi lebih ke disiplin aja lah gitu. Jadi akhirnya gue bisa menyimpulkan bahwa ya ini memang waktu gue untuk belajar gitu, jadinya pembelajaran gue juga gitu, karena memang ya itu banyaknya kerjaan, jadi akhirnya ada beberapa hal. Kenyataan bahwa Marcel Widianto di ban televisi seperti sedang meniti hukum karma. Sebab dulu ketika Bilar terkena kasus KDRT, kemudian dilarang muncul di semua TV, Marcel membuat sindiran pedas. Lantas, seperti apa reaksi Marcel saat disebut sedang kena karma? Nah itu memang ada ya, pada saat maksudnya kalau emang itu kejadian ya saya terima dengan hati yang baik dan juga hati yang salah dan juga hati yang berserah teman-teman. Jadi terima kasih untuk komentarnya dan juga terima kasih untuk doanya juga. Begitulah, seperti diketahui, Marcel memang pernah menyindir dengan sangat pedas pada Rizky Bilar saat terjadi kasus KDRT di Oktober 2022 lalu. Seharusnya diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om Ded. Siapa tuh? Ada tuh seorang suami yang kemarin banting tulang. Iya. Harusnya ya, kan itu somasi banget kan. Banting tulang tapi tulang istrinya. Itu keresahan gue banget gitu, karena menurut gue sangat tidak setuju dengan perilakunya, bukan orang yang melakukannya gitu. Jadi ya rame-rame ini kan banyak banget nih yang kemarin ada beberapa gitu yang melakukan KDRT dan di balik itu ternyata banyak juga orang-orang yang mendapatkan perilaku KDRT tapi tidak berani untuk bersuara gitu. Jadi kayak menurut gue, dan gue tahu itu jadi beberapa kali ya, gue kan sempat jadi Angelo juga gitu. Jadi banyak wanita-wanita yang kalau misalkan cerita malah makin digubris gitu, makin disikat sama suaminya atau sama siapapun gitu. Jadi kayak menurut gue perilaku kayak gitu itu gue sangat haramkan banget gitu. Gue hanya pengen bilang sama orang-orang kalau KDRT itu sangat merugikan dari segi mental, segi fisik dan juga kepercayaan gitu. Dan menurut gue sangat menentang itu. Jadi dengan adanya komedi kayak maksudnya ya kayak Kiki dengan bawa komedi dia bisa ngerosting para menteri-menteri dan lain sebagainya, yang itu bisa dibilang sangat loncat banget gitu. Karena beberapa orang ya kita lihat banyak banget demo-demo untuk mengutarakan aspirasi, tapi dengan komedi kita bisa mengutarakan aspirasi kita langsung ke depan orangnya gitu. Jadi gue memanfaatkan kendaraan itu dengan gue ngomong depan orang banyak dengan media yang gede gitu. Jadi kayak gue melampaui beberapa orang yang harusnya kalau misalkan gue ngomong dari mulut ke mulut kan tidak sebesar itu beritanya. Jadi kayak gue pengen menggaungkan ya stop KDRT gitu menurut gue. Rizky Bilar memang semakin matang. Ia tidak balik menyindir Marcel ketika komika itu sedang diboikot muncul di televisi. Kedewasaan Bilar juga ditunjukkan dengan merelakan mobil mewahnya untuk dilelang demi rakyat Palestina. Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel.
Kematangan Rizky Bilar memang semakin nyata. Satu lagi fakta bahwa ia telah berubah menjadi laki-laki yang matang adalah kepeduliannya pada penderitaan rakyat Palestina. Tanpa banyak menimbang, Bilar menjual mobil mewahnya untuk didonasikan pada Palestina. Ia rela melelang mobil mewah yang menjadi bagian dari kenangan perjuangannya selama ini untuk misi kemanusiaan. Padahal selama ini, mobil tersebut menjadi kenangan sekaligus kebanggaan karena dibeli dari hasil jerih payahnya sejak mengawali karir sebagai artis. Sebetulnya itu niat itu udah lama, cuma waktu itu saya pengen alokasikan untuk bangun masjid. Lalu qadarullah pecahlah peperangan di sana. Terus kemudian saya ikut acara rembuk warga saat itu yang diselenggarakan oleh Kita Bisa. Dan setelah itu saya mendengarkan langsung kesaksian dari Bang Onim ya, selaku aktivis pejuang dari bahasa Indonesia yang berada di sana, yang menceritakan langsung bagaimana struggle-nya warga sana, bagaimana perjuangannya warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan itu membuat hati saya membuat saya bukan sedikit sih, saya tersentuh dan akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, gue ada niat untuk lelang mobil. Mudah-mudahan sedikitnya ini bisa membantu lah, bisa menjadi amal jariah ya buat gue lewat pelelangan ini. Dan mudah-mudahan ini sedikit sumbangsi yang bisa gue lakukan, yang bisa saya lakukan untuk Palestina. Mudah-mudahan juga banyak orang yang ikut andil, banyak orang yang mau berpartisipasi. Tidak harus ikut lelang sebetulnya. Kalian mendoakan saja, kalian ikut men-share juga kegiatan yang saya lakukan, itu udah menjadi bagian dari support moral juga untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Ya yang pasti agak sedikit, ya pasti ada rasa berat hati ya. Cuma memang yang namanya sejarah, yang namanya kenangan itu kan nggak harus kita pakai selalu, cukup dikenang gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan lewat ini akan ada kenangan-kenangan baru yang lebih indah lah pastinya, lewat sesuatu yang baru. Terakhir kalau nggak salah 330 ya, lewat Om Beng Beng kalau nggak salah, sama ada salah satu pengusaha Bandung, Mas Febri Agung kemarin. Gimana nih, sudah ngebit atau belum? Sejauh ini sih belum, karena memang itu masih harga pasaran ya. Masih harga pasaran. Ekspektasi saya sih mudah-mudahan bisa nembus dengan 1M, mudah-mudahan insyaallah. 100% untuk Palestina, tidak. Dan nantinya untuk untuk bentuk transparansi, saya sudah berkonsultasi sama Bang Onim juga, dan nantinya kita akan menyalurkan lewat jalur resmi ya, yaitu lewat jalur pemerintahan. Jadi dan setiap tahapannya juga pasti akan saya publikasi. Sangat mensupport dong, itu kan hal yang baik, hal yang Masya Allah. Insya Allah kita akan terus konsisten untuk selalu berisik untuk mensupport keluarga-keluarga kita yang ada di Palestina yang lagi pada berjuang. Lesti dan Rizky Bilar tampil sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi. Mereka mampu bahu-membahu membangun tidak hanya karir tapi juga bisnis. Jadilah banyak pencapaian yang ditorehkan Lesti berkat dukungan penuh dari sang suami. Rizky Bilar kini juga semakin matang. Terbukti tak membalas menyindir Marcel di band televisi, serta merelakan mobil mewahnya untuk dilelang demi rakyat Palestina. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.